Shalom sahabat Kristus, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani Kristen. Kali ini saya ditemani Pak Pendeta Hari. Shalom Pak. Shalom, selamat malam. Juga Pak Santo. Shalom. Shalom Pak, apa kabarnya Pak? Baik Bu, luar biasa. Dan juga Ibu Nadia. Shalom Bu. Ya, sahabat Kristus, kita akan berbincang dengan tema menjadi terang dunia. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan sampai hari ini Tuhan izinkan kami untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, menjadi anak kesayangan-Mu, dan biarlah Tuhan semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Berkati sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yang ada di tempat ini saat ini dan setiap sahabat Kristus yang sedang menyaksikan acara ini, kami yakin dan percaya kami memperoleh berkat yang dari Tuhan. Kami mengalami pembaruan di dalam hidup kami dan kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak. Ya, seperti yang kita janjikan Kamis yang lalu, bahwa kita akan berbicara mengenai terang dunia. Ya, kemarin kita berbicara mengenai garam, dan hari ini kita berbicara mengenai terang. Saya review ulang, ada beberapa yang akan kita bahas, tapi intinya antara garam dan terang itu sama-sama memberikan pengaruh. Ya, itu poinnya yang harus kita tangkap, bahwa garam dan terang itu pengaruh, masalah pengaruh. Dan kalau kita jadi garam, kita harus dekat dengan sumbernya, supaya kehidupan kita ini bisa menjadi berkat. Ya, karena kita tidak bisa mengasinkan garam kita sendiri tanpa Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, biarlah garam itu selalu ada padamu. Demikian juga kita berbicara dengan terang hari ini. Terang itu juga pengaruh. Mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Bisa minta tolong Bu Yuli bacakan. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Atau mungkin ini 3 ayat jadi kita bisa bergantian. Oh iya, iya. Matius 5 ayat 14, nanti 15 Pak Santo, 16-nya Bu Nadia. Oke. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. 15. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki, diam sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Amin. Kamu adalah terang dunia. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari, bahwa terang itu yang pertama, kalau kita lihat terang itu mesti berbeda. Ya, terang itu berbeda secara menyolok sekali. Kehidupan kita harus berbeda secara mencolok. Berbeda di dalam hal apa? Mungkin dalam kejujuran. Kalau kita dikatakan Tuhan, kamu adalah terang dunia, berarti harus berbeda dong dengan orang-orang yang pada umumnya tentang hal kejujuran, tentang hal kerajinan. Bagaimana kita? Rajin atau tidak kita? Kalau bilang rajin tuh masih ragu, kadang kan manusiawi juga kita bisa terlambat. Agak malas-malasan. Ya, Agak malas-malasan. Terus di dalam hal mentaati peraturan lalu lintas. Nah
Nah ini sering Nah kan kebanyakan kan begini. Wah lampunya ini hijau, dikit lagi pasti merah. Pasti ngebut greng. Dan ketututan enggak merah. Nah, oh iya. Kebanyakan gitu. itu hijau itu jalan. Jalan. Kuning itu artinya apa? Jaga-jaga. Jaga-jaga. Hati-hati, sebentar lagi merah, ya kan? Harus hati-hati. Atau gini, cepet-cepet. hati-hati ya, sebentar lagi merah. Maka harus tancap gas. Nah, ini artinya jadi lain. Seperti itu ini. Itu kan kalau terlambat kerja. Itu kalau terlambat kerja. Mungkin juga ada pemirsa juga yang demikian. Ya, hari ini kita bicara belak-belakan ya. Hal-hal yang ini ya sehari-hari Praktis ya. praktis kita alami. Oke. Terus juga gini. Dalam hal sogok menyogok. Ini biasanya kita jarang ya ini ya. Kalau hal sogok menyogok mungkin karena kita Kristen. Tapi mau coba gini. Kalau kemana-mana supaya urusannya gampang. Dikasih apa? Dikasih apa biasanya? Di bawah map dikasih apa? Amplopan. Amplop. Nyogok atau tidak itu ya? Atau gori nyogok pasti itunya. Yang paling sering ketilang polisi itu pasti. Iya. Damai Pak di tempat. Untuk kebaikan gitu katanya. Daripada urusannya panjang. Iya. Tapi Gimana itu? Repot. Tapi itu termasuk menyogok atau tidak? Menyogok. Menyogok. Tapi Nggak dengan tertib cara juga halus kitanya. juga. Cara halus juga. Tapi yang poinnya ya kita kurang tertib. Anak terang harusnya tidak boleh seperti itu ya. Iya. Ya oke. Oke. Kita lanjut lagi ini kayak lebih. Dalam hal kerja bagaimana jam kita jam karet atau tidak? Pasti jamnya Kadang-kadang karet. kadang karet. Kalau saya enggak, soalnya TET jam 7 itu harus sudah sampai. Orang lebih takut kepada kotak kecil yang di pakai fingerprint. Enggak boleh ceklok sekarang. Oh nggak boleh Nggak boleh ceklok. ceklok. Untung karena COVID malah Iya, enggak boleh ceklok. Enggak boleh ceklok. Jadi Iya. kita agak ada kelonggaran berarti. Ada kelonggaran ya. Kelonggaran jadi. Tapi apakah jam kerja ada atau tidak? Atau jam kerjanya diundur? Jam kerja sih diundur sendiri. Enggak. Wah ini bahasanya kena kita semua ini. Kalau jam kerja pasti tetap. Ya. Bagaimana kalau bincang rohaninya diakhiri saja pemirsa? Tapi molornya juga iya. Nah, itu terus yang berikutnya pada waktu kita dimusuhi, pada orang yang menjengkelkan, apakah kita mengampuni atau tidak? Kalau kita tuh pasti mengampuni, tapi gerundel dhisik iki lho. Iya. Gitu loh yang membuat. Itu bukan mengampuni. Tapi kan akhirnya syaratnya juga gerundelnya. mengampuni terakhir. Nah berarti itu juga tidak mengampuni sebenarnya ya. Nah, kategorinya mengampuni apa tidak? Kadang kita juga kurang mengerti. Mau mengampuni tapi Nah, gerundel. contohnya begini. Misalkan gini, salaman dia. Ya maaf ya, tapi ininya dongkol. Nah, ya itu. Itu sudah mengampuni atau belum? Belum. mulutnya mengampuni, hatinya hatinya belum. Nah, Ya, fikti-fikti, surga neraka. Nah, tapi ini harus berbicara gini. Kita harus berbeda. Mau tidak mau harus berbeda. Terang itu berbeda. Ya, terang itu berbeda. Nah, kalau kehidupan kita ini masih sama dengan sistem-sistem yang ada, maka kita sebenarnya belum jadi terang. Mungkin terangnya masih ya seperti kunang-kunang, kadang terang, kadang redup, seperti lampu Natal, kelap-kelip. Tapi hari ini kita berbicara terang itu harus berbeda secara mencolok. Ya. Berikutnya bahwa terang itu tidak boleh disembunyikan. Tolong bacakan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu
meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, ada pertanyaan di sini? Gantang ini kan. Gantang itu seperti apa? Kita kan selama ini hanya lihat baca hanya asumsi. Nah, gantang itu seperti apa sih? Rantang saya tahu, tapi kalau gantang ini ya saya bingung. Kalau rantang setiap Kirim hari ya makanan. kita kirim untuk makan. Rantang dengan gantang. Ya. Hampir mirip. Berbeda, hampir mirip tapi hampir berbeda. Gantang itu suatu ukuran, jadi kayak model timba tapi dari ember ya, ember tapi dari kayu. Itu untuk mengukur benda-benda kering. Nah, jadi seperti ukuran. Gantang itu ukuran. Dan itu bisa kayak apa ya? Kayak ember gitu. Dan itu ukurannya sekian. Itu satu gantang, itu satu ukuran itu. Oh, Itu satu gantang. Nah, kayak orang kalau jualan beras itu ya. nah kayak orang Ada jualan beras. ukuran. Ada ukurannya. Kalau zaman dulu orang jualan beras itu mesti gini satu ada tempat khusus kayak tempat bakul nasi itu ya. Itu segitu, itu beri beras segitu. Nah, itu ukuran. Zaman dulu suatu ukuran itu namanya gantang. Nah, orang menaruh pelita dan diletakkan di bawah gantang. Jadi ini yang asalnya begini ditutupi begini. Terangnya masih ada atau tidak? Masih ada. Masih ada. Tapi tidak berfungsi. Terhalang. Nah, Tidak tolong kelihatan. contoh ini ya. Ya. Ini saya ada ini anggap saja ini gantang. Tapi kecil ya. Bukan rantang ya. Ya bukan. Coba pinjam handphonenya, flashnya dinyalakan lagi. Nah ini ada terangnya kan? Terang ini kalau ini gelap semuanya ini bisa menerangi. Tapi kalau gini, ini saya letakkan gini terus ada gantang, terangnya masih ada atau tidak? Masih ada. Masih ada. Tapi tidak punya pengaruh sama sekali. Jadi terang itu harus tidak boleh disembunyikan. Berbeda dengan garam. Garam, bahasan kita minggu lalu. Bahasan minggu lalu. Garam itu jadi berfungsi, punya fungsi tapi tidak harus kelihatan. Dan bahkan tidak boleh kelihatan. Yang hari ini kita bicarakan terang itu harus mau tidak mau itu kelihatan. Nah, kehidupan kita jadi terang itu kelihatan atau tidak? Kelihatan. Harus kelihatan. Harus. Kelihatan. Mau tidak mau harus. Jadi teladan harus. Bagi siapa ya? Bagi yang di sekitar kita. Harus. Yang berikutnya yang ketiga, terang itu memberi petunjuk. Ya. Kalau ingat. Kalau jalan gelap itu. Nah, ada kita bawa lampu senter, flash itu ya. Itu gini, memberi petunjuk. Iya. Ya. Pernah ada firman, ada ayat mengatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kalau pelita diletakkan, pelita itu pelita bagi kakiku. Ada zaman dulu itu ada orang kalau pakai pelita itu pelitanya ada di sepatunya. Di ujungnya Di gitu. ujungnya itu kayak sepatu Aladin itu ujungnya itu ada. Kenapa kok di sana dikatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku dan bukan mercusuar atau apa yang jauh ke depan. Firmanmu itu pelita bagi kakiku. Ketika Tuhan itu menerangi kita, firmannya itu menerangi, kita tahu. Ya, tahu. Besok dituntun lagi, tahu lagi. Besok dituntun lagi, tahu lagi. Jadi banyak, kita tidak mengerti total 100% ngerti jauh dari itu. Nanti kalau kita dikasih pengertian semuanya, kita jadi sombong. Ya kan? Ya, berarti jadi gini, pelita itu kan kalau di sini ditaruh di sepatu itu ya, Iya. kenyataan. Tapi kenyataan yang sekarang kita alami pelita itu pasti di atas untuk Nah, nerangin. kok Nah, itu beda ya ini? perbedaannya itulah. Nah,
Ini perbedaan artinya. Yang jelas firman itu yang akan menuntun langkah kita. Sehingga kita pun juga akan bisa menjadi terang. Kalau hati kita sudah diterangi oleh firman Tuhan, maka perbuatan kita juga akan bisa menerangi dunia. Jadi kalau kita tidak pernah diterangi hati kita, maka kita pun tidak akan mengerti firman. Kalau kita tidak mengerti firman, maka kita pun juga tidak akan bisa berbuat sesuai dengan yang dimau Tuhan. Akibatnya kita tidak bisa menjadi terang. Masih ingat tentang bait suci? Bait suci di situ ada terang yang dinamakan menorah. Jadi kalau kita masuk di bait suci, dilihat denahnya ya. Pertama ada mezbah bakaran, terus kemudian basuhan, termasuk ke ruang kudus itu ada menorah yang pelita itu, terus ada meja roti, terus baru ukupan. Terang ini adalah terang yang diberikan oleh Roh Kudus. Roti ini berbicara masalah makanan bagi kita, firman. Kalau kita tidak diterangi oleh firman, maka kita tidak akan bisa mengerti firman. Kalau kita tidak bisa mengerti firman, ujung-ujungnya apa? Ya, kita tidak bisa berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak bisa menjadi terang. Kita tidak berfungsi sebagai terang. Ya, ada atau tidak? Orang kalau diberikan pemahaman tentang firman itu kayak nggak bisa nangkep. Ya. Pernah ya dibahas. Jadi sama firman itu tidak tertarik, tidak mengerti, ya dengar tapi tidak mengerti. Itu karena apa? Roh Kudus tidak menerangi hatinya. Kalau orang ini ya tidak diterangi hatinya, tidak mengerti firman, maka dia tidak akan bisa berdoa. Menghadap Tuhan. Jadi saling terkait ya. Saling terkait ini. Mungkin ada orang yang sepertinya mendengar firman, mengerti firman, tapi tidak melakukan. Berarti Kalau dia tidak mengerti sebenarnya. Tidak ngerti. Sebenarnya. Berarti intinya kita harus jadi anak terang. Iya. Ya. Kadang kan gini, dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia itu lebih cepat diajak buruk daripada diajak untuk baik. Betul. Lebih cepat menyerap hal yang buruk daripada Yang Hal baik. yang baik diberikan dan firman. Ya. Tetapi kalau orang sudah mendapatkan firman, sudah diterangi hatinya, terus ada firman yang masuk di dalam dirinya, pasti ini berdampak. Ingat perempuan Samaria? Ketika Yesus datang, ketika Tuhan sebagai terang, Tuhan berkata, akulah terang dunia. Terus Tuhan berganti berkata, kamulah terang dunia. Ketika Tuhan datang pada perempuan Samaria ini, dan mulailah Tuhan mengajar, firman Tuhan masuk ke dia kan, apa yang dilakukan? Dia menjadi orang yang militan sekali. Dia memberitahukan Yesus kepada semua orang penduduk kota. Akhirnya semua orang penduduk kota percaya kepada Yesus. Jadi kalau orang sudah diterangi, dia ketika dia makan firman ini, firman itu langsung bereaksi di dalam dirinya. Akibatnya dia itu menjadi anak-anak terang. Kalau menjadi anak-anak terang, akibatnya dia itu berdampak. Makanya terang itu nggak boleh disembunyikan. Perempuan Samaria ini begitu mendapatkan terang dari Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, dia ngalami bertemu dengan Tuhan, bertemu sang terang itu, apakah dia bisa menyembunyikan untuk dia tidak mengatakan kepada orang lain? Tidak bisa kan?
dia langsung bertindak. Kalau orang sudah diterangi hatinya, saya mau tanya, bisa atau tidak dia menahan perbuatan baiknya? Iya, itu bisa. Langsung secara alami ya. Secara alami, Dia akan melakukan spontan. hal yang perbuatan yang baik. Ya. Terang itu memang harus nampak, tidak bisa disembunyikan. Yang berikutnya, yang ketiga, terang itu memberi petunjuk. Terang itu memberi petunjuk, ya flash tadi ya. Itu arah, memberi arah. Lampu kalau kita dalam kegelapan kita ambil lampu senter itu memberi arah. Iya. Terang. Sekarang juga sedang ada ini peraturan yang baru khusus untuk pesepeda. Sepedanya harus ada Harus lampunya. ada lampunya. Itu sudah ada undang-undangnya kan? Sudah ada undang-undangnya. Ternyata terang itu dibutuhkan. Betul. Sangat dibutuhkan. Petunjuk kalau ini sepeda jangan ditabrak kan gitu ya. Iya. Karena Kan banyak seringkali kejadian. tidak kelihatan. Banyak kejadian memang bersepeda di malam hari sering terjadi kecelakaan. Karena tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan. Berarti betapa pentingnya terang itu. Ya, kalau di sini kita jadi anak terang dan kita menjadi petunjuk. Ya kadang kita jadi petunjuk kadang bisa menjadi sandungan kita sendiri. Sok ngerti, sok rohaniawan. Ya, ya, Nah ya. seperti itu kan kebanyakan seperti itu. Kita bilang kalau itu sok ngerti. Nah, Sok padahal rohani. itu yang dibutuhkan. Iya. Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang ya orang yang menjadi anak terang itu dicemooh, diejek, sok rohani. Iya. Tapi sadar atau tidak sadar sebenarnya dia butuh itu. Cuman menutupi. Kalau terang itu ya gini, tadi ada flashnya tadi coba. Loh, dia ini sudah berfungsi loh ini. Ini sudah berfungsi. Coba kalau ini saya terangi loh, ini kelihatan. Tapi sengaja ditutupi begini. Bukan dia yang menutup, meletakkan, bukan. Tetapi sengaja orang ini tidak mau diterangi. Ya. Ya. Kalau orangnya tidak mau diterangi, kita bisa berbuat apa? Iya. Terang sudah datang, tetapi orang yang mau diterangi itu menolak. Seperti Tuhan Yesus itu ketika dia datang, manusia yang dikasih itu menolak. Maka bisa diselamatkan atau tidak? Tidak bisa. Dalam konteks ini yang paling kadang membuat saya berpikir ya, yang lebih sulit itu memberitahu orang serumah, misalkan sama orang tua. Kadang orang tua merasa benar, padahal belum tentu dia benar. Seperti itu. Kadang kita kasih, misalkan roti ini pahit, roti ini enak, makan roti ini. Kamu masih kecil tahu apa? Kamu belum makan asam garam. Nah, kadang kan kita akhirnya berantem seperti itu. Padahal kita sudah makan macam-macam. Nah. Pizza, burger. Gitu. Di sini, kamu tahu apa? Kamu itu kan belum makan asam garam. Maka gini, ketika kita memberitahu sama-sama orang percaya, otoritas tertinggi apa? Tuhan. Iya. Dan otoritas tertinggi apa? Firman. Beritahukan aja. Ini kalau seperti ini menurut firman ya tidak benar. Yang kan bukan menurut kita, tapi menurut firman. Firman itu adalah pelita. Kembali ke firman itu adalah pelita. Jadi kalau seseorang kita terangi, kemudian menolak, ya tetap pancarkan saja. Pelita itu ya memang harus menerangi. Ya, pelita itu harus menerangi. Nah, yang berikutnya adalah terang itu dibutuhkan di tempat yang gelap. Iya. Ya, banyak orang
makin banyak orang berdosa, sebenarnya makin orang itu membutuhkan terang. Kadang gini, banyak orang yang berdosa, dia membutuhkan terang. Di sini kadang udah orangnya berdosa, sudah jatuh ketimpa tangga, Tidak butuh terang. dia kasih kita terang, kita kasih terang dia Iya. ya, kita kasih terang. Kadang orang itu melihat sikap kita Ya. beda dengan apa yang kita ucapkan. Oh, Nah. ya. Oh, oke. Beda Betul, dengan betul. apa yang kita ucapkan. Jadi Akhirnya kan males ngomong, gitu. Akhirnya males ya. males. ngomong, Ya, ya, ya. tetapi sebenarnya perbuatan orang itu dengan apa yang diucapkan terang loh. Mm-mm. Tapi ketika melihat perbuatannya, jadi orang itu jadi malas. Ya, itu. Mm-mm. Itu bagaimana itu? Nah, ini Itu mungkin sering kita jumpai ya Ya. di dalam hidup seharian. Untuk menyimak itu gimana itu? ngomongnya firman, Kelakuannya beda. tapi firman itu jadi tidak berpengaruh karena lihat kelakuan orang itu. Iya, seperti itu. Nah, firman Tuhan tadi berkata apa? Kamu adalah terang. Terang dunia. Nah, orang yang tidak melakukan firman itu terang atau tidak? Sekalipun yang dibicarakan adalah firman. Hmm. Dan Tuhan mengutus kita itu untuk jadi terang. Jadi mau tidak mau ya kita harus melakukan. Bisa enggak ya kita ini ya terang itu kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang, kadang-kadang Seperti gelap. kunang-kunang tadi berarti. Kunang-kunang. Iya, gini. Kalau baterainya habis, Iya. mati Betul. gitu ya. Padahal terang ya harus menyala. Time out dulu, mati dulu, mati Mati dulu. dulu, mati dulu, mati dulu. Enggak ada. Repot kalau gitu Tuhan ya. itu mengatakan akulah terang dunia. Dan Tuhan juga mengatakan kamu juga adalah terang Kamu adalah kamu. dunia. Berarti kalau kita jadi terang, berarti kita harus action. Actionnya harus sama Betul. dengan apa yang kita ucapkan. Iya. Baru orang itu bisa Ya, terang itu baru berfungsi. Baru dikatakan terang itu Berfungsi. berfungsi. Iya. Jadi kalau kita ngomong terang tapi kelakuan kita gelap, Ya itu. Nah, itu sama dengan meletakkan pelita. Konslet. Loh, terangnya kan tetap terang. Firman itu kan terang. Heeh. Tapi dia meletakkannya di bawah gantang. gantang perbuatannya sendiri. Iya. Berarti terhalang tadi ya. Enggak Betul. pengaruh kan? Nggak pengaruh sama sekali. Firmannya benar, Firmannya benar. tapi enggak berpengaruh. Iya. Kadang gini juga ini. Sudah dikasih terang, dia sudah ngerti. Sudah paham bener. Mm-mm. Itu salah. Misalkan gitu ya. Tapi dia lakukan, bilangnya aduh ekonomi saya semakin menurun. Kalau kita ngandalkan Tuhan, kalau kita nggak kerja, apa yang kita makan? Kadang kan manusiawi ya kita seperti Iya. itu. Sisi lain, wah itu kita pelayanan. Wah kita ada pelayanan hari Minggu, kita ada kerjaan. Oh maaf ya, saya repot. Katanya jalan kayak atau apa. Padahal menghindari itu, tapi mengambil job yang Lain. lain. Nah itu gimana itu? Mengambil job yang lain. Nah, ini sebenarnya katanya mengandalkan Tuhan. Nah, kadang kan yang setiap hari yang kita lihat kan seperti itu. Secara lahiriah mereka itu bibir mereka memuliakan Tuhan. Iya kan? Tapi pada hakikatnya dia memikir kekuatannya sendiri. Betul tidak? Jadi sebenarnya kekuatan dia adalah Tuhan. Tapi dia sengaja menghindar Tuhan. Dia menghindar dari Tuhan. Berarti Tuhan adalah sumber terang, maka dia tidak bisa menjadi terang. Kita ini kayak Tuhan itu matahari, kita ini bulannya. Kalau bulan menghindar matahari, akibatnya jadi gerhana bulan. Ada bulan. Bulan Tidak itu begitu kita terang. tidak bisa bersinar tanpa Tuhan. Iya. Nah, kalau hal seperti itu mengandalkan Tuhan, ngomongnya mengandalkan Tuhan. Tetapi begitu ada ibadah, terus ada job, Nah, pasti milih job itu. Kan, milih job itu. kebanyakan. Nah, mengandalkan Tuhan atau tidak?
Ya mengandalkan Tuhan, tapi kenapa ya Tuhan kok ngasihnya tuh pas saya Iya. juga Pasti begitu ya. Nah juga. itu Kalau kadang-kadang. ini nggak saya ambil ini butuh. Iya. Kalau nggak saya ambil tuh nanti makan apa kita ya? Buat setoran ya? Nah, Lumayan buat setoran. Kejar setoran. Kadang kan dilema juga kan waktu Betul, seperti betul. itu. Nah, kalau kita jadi anak terang di sini kan kita harus menerangi. Ya kadang di situ kita menjadi dua mata pedang ini. Kalau itu memang ini ya, apa namanya? Bicara prioritas ya. Nah, Iya. Nah, itu bicara prioritas. tapi kalau saya sih biasanya misalnya kayak gitu ya, kalau saya pribadi ya saya kerja misalnya hari Minggu. Diatur ya, bisa Ya, diatur. saya berusaha ngatur lah meskipun nanti saya ke gerejanya telat-telat sedikit, tapi kalau saya sih prioritas utama tetap Tuhan. Tetap Ya memang Tuhan. kerja, saya kerja dari Pare ke Kediri juga lumayan lah, paling cepet mungkin setengah jam, tapi saya tetap usahakan prioritas utama itu Tuhan. Iya. Kembali prioritas utamanya siapa? Mm-mm. Kalau kita mau jadi terang, maka kita harus mendekat pada terang itu. Mm-mm. Ya, karena kita ini sebenarnya tidak bisa penerangi tanpa Tuhan. Pernah lihat jam tangan yang ada fosfornya? pernah. Dia sangat bergantung pada terang atau tidak? Kalau dia tidak kena terang, maka pada waktu gelap dia tidak akan menyala. Dia tidak bisa nyala. Kehidupan kita juga sama. Kalau kita tidak dekat dengan sumbernya, maka sebenarnya kita tidak bisa menjadi terang. Berarti itu ini ada pengalaman pribadi berarti sama waktu dulu saya sempat berhenti berapa bulan itu untuk pelayanan itu. Ya. Alasan aja kalau Ini diminta, pengakuan dosa ini. alasan, tapi berapa lama 1 bulan jatuh sakit. Jatuh sakit waktu itu kan juga enggak pelayanan juga, habis berapa? 3 bulan kalau nggak salah. Tapi waktu saya sakit di situ memang benar kelihatannya kita mengandalkan Tuhan, tapi rohani kita kan Tuhan ya pasti. Tapi ekonomi kita kan kadang melemah juga ya. Iya, betul. Nah, saat itu memang kita enggak punya ya. Waktu itu buat apa? Biaya kan enggak ada ya. Biaya rumah sakit kita nggak punya. Tapi benar saat kita prioritas utamanya ke Tuhan, ke terang. Waktu Ada itu pertolongan ada ya. pertolongan Tuhan. Waktu pelayanan itu juga kita membawakan tuh enak, bisa menyentuh hati. Jadi berkat lah Intinya, ya. Berkat bagi semua gitu. sebenarnya kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Ya, Nah, betul. Iya kan? Terang kita ini kayak Tuhan itu matahari, kita bulan. Jadi terang itu butuh action, butuh tindakan. itu tindakan, Iya. bukan hanya sebuah kata-kata. Nah, berarti. Betul. itu gini. Setelah mendapatkan pantulan dari matahari, maka bulan itu bisa menerangi bumi, tapi meskipun tidak seterang matahari. Tapi jadi indah kan malam. Iya kan? Jadi indah. Dan itu memantulkan. Tuhan itu adalah terang. Maka kita ini akan memantulkan cahaya dari Tuhan. Ya, yang terakhir bahwa terang itu mempengaruhi gelap. Bukan gelap mempengaruhi terang. Tapi kebanyakan gelap yang mempengaruhi terang. Nah, itu salah. Karena ini gelap sudah nggak jadi nyala terangnya gitu ya. Nah, saya tanya, sebenarnya gelap itu ada atau tidak? Siang dan malam. Gelap itu ada atau tidak? Kalau di Kejadian itu Siang dan malam. Tuhan menciptakan terang. Terang. Allah menciptakan terang. Tidak menciptakan gelap. Iya. Siang dan malam dipisahkan ya, gitu ya. Ya, siang dan malam dipisahkan. Sebenarnya gini, gelap itu terjadi ketika ketiadaan terang. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi misalkan di suatu ruangan itu ada lampu, terus ketika lampu itu padam, apa yang terjadi? Gelap masuk. Gelap terjadi. Dan ketika terang itu nyala, maka gelapnya hilang. Berarti gelap itu muncul karena ketiadaan terang. Maka ketika Tuhan menjadikan terang,
maka gelapnya langsung. Siang dan malam Dipisahkan. itu terjadi karena apa? Dipisahkan karena corona ya mungkin. Ya ini terangnya dari matahari ini kan di bumi itu kan Dipisahkannya begini. lah terang itu dari gelap. Ya kan dipisahkan terang itu dari gelap. Ya kan? Ini langsung gini. Ini matahari, ini bumi. Kena pancaran begini. Yang kena pancaran ini jadi Terang. siang. Siang. Terus yang tidak kena pancaran ini jadi Malam. malam. Akibatnya apa? Yang di belahan bumi yang ini, kalau di waktu siang, oke-oke saja. Tapi pada malam, kalau tidak ada terang, bingung. Akhirnya manusia mengupayakan adanya lampu. Akhirnya seluruh bumi ini ada terangnya. Terang itu sangat dibutuhkan. Kembali gini, bahwa banyak orang yang membutuhkan terang. Jadilah kita terang dunia. Itu sama seperti garam tadi ya. Kalau garam tidak ada terang, kebanyakan garam juga asin. Kalau ada terang kan bisa lebih pas. Pak. Nah, iya kalau ada terang bisa ngukur kan kita ya. Jadi gini, kalau garam ketemu garam, maka sebenarnya tidak berfungsi. Ya. Terang ketemu terang, Tidak berfungsi. tidak berfungsi. Yang benar apa? Garam itu ketemu yang tawar. Terang itu ketemu Yang gelap. Yang belum ada Nah, terangnya. ini kalau sudah begitu berfungsi semuanya. Ya betul. Mengapa Tuhan itu mengatakan jadilah kamu garam dan jadilah kamu terang. Terang ya, jadi garam dan terang. Maka gini, kehidupanmu setelah mengenal Tuhan ini, mengecap daripada kasih karunia ini, jadilah berfungsi. Ya. Banyak juga. Berarti banyak ya teman-teman juga sih. Waktu kita sharing-sharing sama teman-teman itu kadang tuh mau memberitakan tentang kebenaran, tentang firman Allah. Kadang mereka takutnya gini. Waktu memberitakan, waduh orang itu udah tatonya banyak banget, gue dikepar habis deh gue. Kan ada seperti itu. Iya. Ya kan? Ya, tapi Aduh. kita nggak tahu kan sebenarnya orang ini butuh terang atau tidak. Ya. Ya, Kalau di ayat ini kan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. nah, Jadi dari tindakan kita ternyata bisa iya Ya. menjadi sebuah pengaruh gitu ya. Berarti tadi seperti pertanyaan yang tadi, kita memberikan firman, kita juga harus melakukan. Betul. ya, Biar orang itu nggak males. Iya. ya. Kita harus jadi pelaku, Jadi bukan pelaku. hanya pendengar. Betul. Kalau kita sudah jadi pelaku, pasti ini bisa berfungsi terang Iya. kita. Fungsi ya. Pengaruhnya akan lebih terasa Ya. begitu ya. Pengaruhnya akan lebih terasa. Oke? Ya. Luar biasa, terima kasih. Saya jadi teringat, lampu itu tidak perlu berkata-kata, aku ini lampu, aku bisa menerangi. Bisa dia dipasang dan nyala. Wah, ini bener lampu. Daripada ngomong, aku lampu, tapi waktu dipasang ternyata Mati. mati. Cuma tanya Tidak mereknya ada. apa. Nah, itu. Ya, luar biasa sahabat Kristus, kamu adalah terang dunia. Dan terang itu akan berfungsi ketika ada di dalam situasi yang belum ada terang. Dan terang itu bisa berfungsi kalau dia dekat dengan sumbernya. Yesus adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Mendekatlah pada Tuhan Yesus dan engkau akan bisa membawa pengaruh. Melalui perbuatanmu yang baik, maka orang akan memuliakan Bapa kita di surga. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengaku bahwa hanya Tuhan yang kita perlukan. Kita butuh firman Tuhan sebagai pelita penuntun di dalam jalan kita. Tuhan, kami sadar kami adalah terang dunia, dan itu sebabnya kami perlukan Engkau, Sang Terang itu sendiri. Mari Tuhan, Engkau perbarui komitmen kami, selidiki hati kami. Terima kasih Tuhan.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau baik dan terangi kami terus Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Tuntun kami Tuhan, supaya kehidupan kami berdampak. Kehidupan kami menjadi teladan bagi semua orang. Bahwa kehidupan kami berbeda secara mencolok Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami belum menjadi terang. Ampuni segala kesalahan kami kalau kami hidup sama dengan orang-orang yang lain. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang berbeda Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman-Mu terus menerangi kami sehingga kami bisa menerangi dunia ini. Inilah tugas yang Kau berikan bagi kami, untuk kami menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Berkati kami, urapi kami Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa setiap pemirsa Tuhan. Biarlah Tuhan menerangi kami semuanya, firman Tuhan menjelekkan kami semuanya, sehingga kami bisa berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Kristus, kita berjumpa lagi minggu depan dan selamat menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Shalom. Shalom.